Oke, baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam buat anak-anak kami yang menyaksikan video ini. Video kali ini kita belajar jarak titik ke garis. Ya, jarak titik ke garis. Jarak titik ke garis adalah panjang garis yang ditarik dari suatu titik dan tegak lurus garis tersebut. Ya, jadi sebagai contoh biar lebih memahami, limas ABCD pada gambar berikut merupakan limas segitiga beraturan. Tentukan jarak titik A ke garis BE. Oke, baik. Untuk kita lihat gambarnya limas segitiga beraturan, ya. Dimana di sana panjang sisi AKB 6 akar 2, panjang AKD 6 akar 2, dan panjang AKC juga 6 akar 2. Sedangkan panjang BC yaitu 12, CD juga 12, dan BD juga 12. Oke, bisa kita buat di sini AB sama dengan AC sama dengan AD sama dengan 6 akar 2. Kemudian BC sama dengan CD sama juga dengan BD yaitu 12 cm ya. Ini ukuran panjangnya. Kemudian kita lihat ya, coba kita perhatikan segitiga BC ya. Jadi di sini karena ditanya tadi adalah yaitu jarak titik A ke garis BE, berarti kita buat di sini E ya. Kita buat garisnya juga di sini. Oke, jadi jarak titik A ke garis BE ya, garis titik A ke BE, berarti kita buat di sini BA ke BE ya, B ke E. Oke, kita hubungkan ya seperti ini. Kemudian yang diminta adalah jarak titik garis A ke BE, berarti kita bagi dua dulu ini di tengah ya, biar nampak jelas. Kita buat seperti ini ya. Jadi kita misalkan ini adalah O. Oke, coba kita perhatikan segitiga ya. Kita perhatikan segitiga BCE ya, BCE ya, BCE. Jadi kalau untuk menentukan panjang BE nya ya, atau menentukan panjang BE nya tadi ini akar ini 12 ya. Karena ini tadi 12, panjang BC dan CD itu 12, maka kalau dibagi dua ya, sehingga kita buat dulu di sini CE sama dengan yaitu setengah dikali dari panjang CD. Maka panjang CD tadi di sini yaitu 12, maka setengah kali 12 hasilnya 6 cm. Maka di sini kita buat 6 cm. Oke. Oke, setelah kita dapat ini panjang CE nya tadi 6 cm, maka kita cari panjang BE, sehingga kita menggunakan rumus Pythagoras. BE sama dengan akar kuadrat dari BC ya, BC kuadrat ya. BE ini merupakan sisi miring ya, karena dia merupakan siku-siku ya. Panjang BE ini merupakan siku-siku di sini ya, merupakan siku-siku di sini, sehingga panjang BC dikurang ya, BC merupakan sisi miring, maka BC dikurang CE, panjang ini CE kuadrat. Kita masukkan panjang BC nya tadi, akar dari panjang BC nya 12 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 144 dikurang 36. Oke, maka dapatlah dia panjang BE nya
yaitu akar dari 108 atau sama dengan ini menjadi 36 dikali 3 sehingga hasilnya 6 akar 3. Dapatlah panjang BE yaitu 6 akar 3 ya. Selanjutnya kita perhatikan kembali ya segitiga ADE ya. ADE. Jadi kita cari di sini yaitu panjang AE dulu ya, karena AE belum diketahui. AE sama dengan akar kuadrat dari AD ya, AD kuadrat dikurang DE. Karena DE tadi sama dengan CE, maka kita buat di sini 6 cm ya. Kita buat di sini 6 cm juga. Kemudian kita buat di sini sehingga DE kuadrat sama dengan tadi panjang AD ya, panjang AD yaitu 6 akar 2, maka kita buat 6 akar 2 kuadrat dikurang DE yaitu 6 kuadrat. Jadi di sini akar daripada 72 dikurang 36, maka hasilnya akar 36, hasilnya 6 cm. Jadi panjang AE nya yaitu 6 cm. Oke, selanjutnya kita lihat ya, yang kita cari sekarang bagian ketiganya yaitu panjang daripada titik A ke garis ya. Kita lihat kembali dari titik A ke O atau dari jarak titik A ke garis BE ya. Jadi kita misalkan di sini O, maka kita gunakan juga rumus teorema Pitagoras. Tetapi sebelumnya kita lihat dulu ya bahwa BE tadi kita peroleh yaitu 6 akar 3. Maka panjang BO ya atau OB, maka panjang BO sama dengan setengah dikali dengan BE. Oke. Maka kita lihat setengah dikali BE yaitu 6 akar 3. Kemudian setengah dari akar 6 akar 3 menjadi 3 akar 3. Jadi jarak garis ya. Jadi jarak titik A ya, sesuai ini jarak titik A ke garis BE. Ini garis BE. Kenapa garis BE? BE ini adalah membagi 2 ya. Tadi panjang BE tadi kita peroleh yaitu 6 akar 3. Jadi jarak dari A ke O atau jarak dari A ke garis BE yaitu 3 akar 3. Oke, sorry ya. Dari jarak B ke O ya sudah dapat kita peroleh tadi 3 akar 3. Sekarang dari titik A ke O ya. Kemudian untuk titik A ke O, jadi langkah terakhir adalah AO sama dengan, karena ini boleh kita ambil dulu gambarnya seperti ini dia. Di sini tadi A, di sini B, dan di sini E, dan di sini O ya. Jadi dari titik A ke O tadi setelah kita peroleh ya panjang BO tadi yaitu 3 akar 3, kemudian panjang AKB tadi 6 akar 2, maka panjang AO sama dengan yaitu akar kuadrat dari AB kuadrat dikurang BO kuadrat. Oke, panjang AB tadi yaitu 6 akar 2, maka akar dari 6 akar 2 kuadrat dikurang BO tadi yaitu 3 akar 3. Kita buat sini menjadi 3 akar 3 kuadrat. Oke, sama dengan menjadi
Ini kita lihat 6 akar 2 kuadrat berarti menjadi 20. Ini 36 dikali 2 dikurang 9 dikali 3 sama dengan akar dari 72 dikurang 27. Oke, kemudian ini menjadi, maka ini menjadi akar dari 45, sehingga akar dari 45 yaitu 9 kali 3 9 kali 5 ya, maka hasilnya 3 akar 5 cm. Jadi jarak dari jadi jarak titik A ke garis BE yaitu kita peroleh tadi yaitu 3 akar 5. Oke, begitulah cara mengerjakan jarak titik ke garis. Selanjutnya masuk kita materi yang berikutnya, jarak antara titik dengan bidang. Ya, kita jelaskan dulu pengertiannya, yaitu jarak antara titik dengan bidang. Jarak antara titik dengan bidang adalah panjang garis tegak lurus dari titik ke bidang atau panjang garis lurus dari titik ke titik proyeksinya pada bidang. Jarak sebuah titik ke sebuah bidang adalah jarak tegak lurus dari titik ke bidang tersebut. Oke, untuk lebih memahami kita lihat contoh ya. Panjang rusuk kubus ABCD EFGH adalah 12 cm. Tentukan jarak. Yang pertama titik F ke bidang alas. Kemudian titik A ke bidang CDHG. Yang berikutnya titik B ke bidang ACGE dan titik F ke bidang BEG. Oke, untuk gambarnya seperti ini. Oke, inilah gambarnya. Jadi jarak yang pertama tadi jarak titik F ke bidang alas ya. Jarak titik F ke bidang alas. Jadi kita perhatikan jarak titik F ke bidang alas ya. Kita lihat kalau yang pertama jarak titik F ke bidang alas ini merupakan alas ya. Atau boleh dulu kita arsir dulu sedikit ini merupakan bidang alas ya. Jadi jarak antara titik F ke bidang alas adalah panjang ruas garis BF ya atau FB, sehingga jaraknya adalah 12 cm. Karena ini tadi kubus, semua jaraknya ada 12 cm, berarti jarak ya atau jarak titik F ya, jarak titik F ya. Kenapa jarak titik F? Berarti titik sudutnya ke bidang alas ya, ke bidang alas ke bidang alas adalah panjang ruas garis FB, sehingga jaraknya yaitu 12 cm. Oke, berikutnya yang B, jarak titik A ke bidang CDHG ya, CDHG ya. Berarti jarak titik A ke CDHG berarti ini juga ya, dari titik A ini ke posisi CDHG ini, maka jaraknya juga ya, jarak titik A ke bidang CDHG ya. Jadi kita lihat bidang CDHG ya, berarti sisi belakang. Berarti jarak dari titik A ke CDHG itu sama juga dengan jarak A ke D ya. Sama juga adalah panjang garis A ke D, sehingga jaraknya adalah 12 cm. Oke, berikutnya ya, berikutnya yang C, jarak atau titik B, jarak titik B ya, titik B, jarak titik B, jarak titik B ke bidang ACGE ya. Kalau kita lihat jarak titik B, ini posisi B, kemudian ACGE ya. Jadi kalau kita ambil dulu gambarnya seperti ini
Oke, gambarnya seperti ini, kita lihat yang diarsir. Jadi jarak titik B ke bidang ACGE, maka kita cari dulu panjang AC ya, panjang AC. Sehingga karena panjang AC dengan BD itu sama, maka kita gunakan rumus teorema Pitagoras. Ini 6 cm, ini 12 cm tadi, 12 cm, dan ini juga 12 cm. Maka panjang AKC sama dengan merupakan sisi miring akar kuadrat dari AB kuadrat kemudian ditambah BC kuadrat. Oke, maka hasilnya yaitu 12 kuadrat ditambah 12 kuadrat sama dengan akar dari 144 ditambah 144, hasilnya adalah akar dari 288, atau sama juga ini 12 akar 3 ya. Sorry ya. Jadi sorry dulu, bukan 12 akar 3, atau kita buat dulu seperti ini, 144 dikali 2. Maka di sini yaitu 12 akar 2. Itulah panjang daripada AC. Kemudian dari sekarang panjang jarak titik B ke bidang AC, kita lihat dulu garis AC-nya. Ini kita bagi 2 ya. Ini kita bagi 2, maka gambarnya seperti ini ya. Nih. Ya, gambarnya seperti ini kita bagi 2. Oke, berarti ini membagi 2 sehingga kita misalkan ini O ya. Maka OB kita buat dulu OB di sini ya. Selanjutnya OB atau jarak titik ke bidang ACG, OB sama dengan akar kuadrat dari ya, kita lihat AB tadi kita buat di sini AB kuadrat, kemudian panjang AC, sorry ya, bukan AB. Oke. OB sama dengan setengah dikali dengan garis atau panjang garis AC ya, panjang garis AC. Maka di sini setengah dikali 12 akar 2, maka hasilnya 6 akar 2. Jadi jarak titik ke bidang ACG itu adalah 6 akar 2. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya yang berikutnya yang D. Ya, yang D, jarak titik F ke bidang BEG ya. Jadi kita lihat dulu jarak titik F, ini posisi F ke bidang BEG, berarti ada 3 ya. Kita lihat dulu BEG ya. Ini BEG. Ini ya, BEG. Jadi berarti jarak titik F ke bidang BEG berarti di tengah ya. Untuk lebih memahami kita lihat dulu ya, panjang AC tadi yaitu AC ya, atau bidang ini AC, kemudian AC-nya tadi sama dengan 12 akar 2 sama juga dengan panjang daripada yaitu EB ya, dari panjang EB kemudian EG, kemudian BG ya, dari sini BG, kemudian AF ya. Ini dari A ke F ya, karena sama-sama diagonal bidang. Kemudian AF ya, jadi atau FH ya, FH sama dengan FH, sama-sama semuanya
yaitu 12 akar 2. Oke. Tetapi di sini kita lihat dulu ya segitiga pada EBG ya, EBG. Jadi kita misalkan ini ya, kita buat dulu di sini biar lebih pas dia ke sini. Yang ini titik jumpanya di sini kita misalkan ini adalah titik L ya, titik L. Dari kita buat dulu garis penghubung dari A ke F, kita misalkan ini titik L. Yang selanjutnya ya, kita perhatikan segitiga FLG ya. Kita perhatikan segitiga FLG, atau boleh kita ambil gambarnya ya menjadi seperti ini. Oke, dari gambar di atas kita ambil gambarnya seperti ini, di mana tadi posisi LKF ya, LKF ya, posisi yang ini tadi LKF itu sama juga dengan jarak dari OKB. Jadi LF-nya menjadi ya, LF-nya menjadi yaitu 6 akar 2. Kemudian FKG yaitu FKG ya, sama seperti ini. FKG yaitu menjadi FKG yaitu 12 cm. Nah, sekarang yang kita cari adalah panjang LG ya, panjang daripada LG ya, atau dari sini posisi ini ke ini ya, atau posisi dari titik yang ini ke titik G yang ini ya, sampai ke sini. Oke, atau dilihat di gambar di sini lebih simpel. Jadi jarak titik LKG ya, kita buat di sini LG yaitu menjadi akar kuadrat dari LF kuadrat ditambah FG kuadrat, sama dengan akar dari yang ini tadi LF-nya 6 akar 2 kuadrat ditambah 12 kuadrat. Maka kita peroleh akar dari 72 ditambah 144 sama dengan akar dari 216 sama dengan menjadi akar 36 kali 6 ya. Akar dari 36 dikali 6, maka di sini hasilnya 6 akar 6 cm. Jadi jarak dari LKG yaitu 6 akar 6 cm. Ini dia akar 6 ke 6 cm. Oke. Jadi selanjutnya untuk jarak ya, untuk jarak ya, jadi jarak titik F ke bidang BEG ya, kita lihat panjang FM ya, kita lihat lagi tadi panjang FM per FL sama dengan FG per LG sama dengan ya, atau maka FM per 6 akar 2, karena panjang FL tadi sudah kita peroleh yaitu 6 akar 2, yaitu dia sama dengan ya panjang FG yaitu 12 cm per panjang daripada LG tadi kita peroleh yaitu 6 akar 6. Kemudian kita kali silang, maka FM sama dengan 12 dikali ini 12 kali 6, 12 kali 6 akar 2 per 6 akar 6. Maka hasilnya di sini 12 akar 2 per akar 6. Ya. Kemudian ini sama-sama kita kali akar 6. Ini menjadi 12 akar 12 per 6
sama juga ini menjadi ya 12 bagi 6 hasilnya 2 akar 12. 2 akar 12 ini kita pecahkan lagi, 2 akar 4 kali 3, maka 2 akar 4 adalah 2 akar 3, maka hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi jarak titik F ke bidang B EG adalah 4 akar 3.